Oke, sekarang kita membahas soal nomor 2. Dua inti radioaktif A dan B mula-mula mengandung jumlah atom radioaktif yang sama. Kita tulis saja dulu ya, ini yang diketahui ini. Intinya itu Na, N0A itu sama dengan N0B. Inti B memiliki waktu paruh 2/3 dari inti A. Berarti waktu paruh itu simbolnya T besar. TB itu sama dengan setengah TA. T besar itu waktu paruh. Berapa perbandingan laju peluruan inti B terhadap inti A setelah 6 sekon? Jadi yang 6 jam. 6 jam itu adalah waktu. Waktu itu T kecil gitu ya. Ini 6 jam. Jika diketahui waktu paruh A adalah 90 menit ya. Ini kita kaitkan di sini ya. Ini TA sama dengan 90 menit. Yang ditanya perbandingan laju peluruan. Laju peluruan itu simbolnya A. Ini sebanding dengan aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif. Aktivitas itu mudahnya dipahami seperti ini. Jadi awalnya 1 nih. Kemudian dia pecah menjadi 2, meluruh namanya. Kemudian pecah lagi menjadi 4 gitu ya, masing-masing pecah 2 menjadi 4. Ini peluruan. Nah, peluruan itu satuannya adalah becquerel. Becquerel itu sebanding dengan ini ya, partikel per sekon. Jadi banyaknya partikel yang meluruh tiap sekon. Kalau misalnya contohnya ini dalam 1 sekon, dia meluruh menjadi katakanlah ini 7. Berarti aktivitasnya adalah 7 becquerel gitu ya. Bagaimana persamaan aktivitas? Aktivitas itu adalah lambda dikali N. N itu banyak partikel akhir gitu ya. Ada persamaan. N itu kaitannya dengan waktu paruh begini. N sama dengan N0 setengah pangkat waktu per waktu paruh. Ini pangkat ya ini. Kemudian kalau lambda ini konstanta peluruan. Konstanta peluruan itu ngitungnya begini nih. 0,693 per waktu paruh gitu ya. Makanya kita pertama harus mengetahui nih perbandingan N, kemudian perbandingan lambda. Kita cari dulu nih perbandingan N, kalau kita misalkan N-nya miliknya A, gitu, N-nya miliknya A, banyaknya partikel A setelah waktu tertentu. Oh ya, ini 90 menit itu harus disamain dulu, dijadikan jam. Jadi kalau ingin merubah menjadi jam, ini 90 menit dikali 1 jam per 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit gitu ya. Kita coret, jadinya tuh 3/2 jam gitu ya. Sekarang, oh ya, ini TB-nya setengah TA. Berarti kalau setengah TA, oh ini 2/3 ya. Inti B memiliki waktu paruh 2/3 inti A. Ini bukan 2/3 ya. Kita salah nulisnya ini tadi. Berarti T-nya B. T-nya B, waktu paruhnya B sama dengan 2/3 dikali 3/2. Jadinya 1 ya, 1 jam ya. Sekarang kita masuk ini. NA sama dengan N0A setengah T per waktu paruh. Ini miliknya A. N0-nya ya kita tulis saja N0 gitu ya, karena sama. Setengah T-nya adalah 6, TA-nya tadi adalah 3/2. Ini berarti per 3/2. Ini 6 dibagi 3 itu 2, 2-nya naik jadinya pangkat 4 ya. Jadinya N0 setengah pangkat 4 ini. Setengah pangkat 4 itu 4 kali 4, 16. Berarti N0 per 16. NB-nya sama dengan N0B setengah T per TB. N0 setengah T-nya 6 dibagi TB-nya. TB-nya 1 gitu ya. Jadi setengah pangkat 6 itu 4 kali 4.
6 itu berarti ini ya, 2 dikali 2 itu sama dengan 4, dikali 4 lagi, ini sama dengan 16 ya. Kemudian dikali 4 lagi. Kali 4 lagi. Sama dengan 64, berarti ini N0 per 64. Kemudian lambda A kita tulis. Lambda A sama dengan berarti 0,693 per T-nya A. T-nya waktu paruhnya A. Waktu paruhnya A 1. Lambda B sama dengan 0,693 per waktu paruhnya B. Waktu paruhnya B itu sama dengan waktu paruhnya A tadi ini ya. Waktu paruhnya A 3/2 jam ya. Ini bukan 1 ini. 3/2. Kalau waktu paruhnya B itu 1. Oh, sekarang bisa diperbandingkan nih. Berarti aktivitas logam A, inti A, dibanding aktivitas logam inti B, sama dengan ini ya. N0 per 16 dikali ini. Yang A berarti 0,693 per 3/2. Ini N0 per miliknya B itu 64 kali 0,693 per 1. Kita coret ya, sama ya. Naik jadinya 64 per 16. Naik jadinya ini 1/3. Ini 2-nya naik ya. Berarti ini 2/3. Kalau dicoret ini berarti 4 gitu ya. Hasilnya adalah 8/3. 8/3 jawabannya yang B gitu ya.